लगे ना मेरिया ओ मेरे मांगे जिन्ना सोना ना कोई होया ना कोई होना जिन्ने पिघल के ओ सोना बाखुदा ओ मेरे मांगे जिन्ना सोना ना कोई होया ना कोई होना जिन्ने पिघल के ओ सोना बाखुदा. Oke, materi pertama yang akan saya bahas yaitu memahami kerja sama tim. Sebelumnya, saya mau menjelaskan bahwa tim dan kelompok itu berbeda, di mana tim itu bervariasi atau berkelompok berbentuk heterogen, sedangkan kelompok berbentuk homogen. Tim cenderung bekerja lebih baik dibandingkan individu. Tim juga biasanya dibagi menjadi seperti departemen A, B, dan C. Ada beberapa jenis tim. Yang pertama, tim penyelesaian masalah. Contohnya itu terdiri dari departemen yang sama, misalnya departemen keuangan. Selanjutnya yang kedua itu swakelola. Nah, tim yang mengelola tugas sendiri yang terdiri dari 10 sampai 15 orang yang saling bergantungan. Yang ketiga itu tim lintas fungsional. Orang yang berada di tim ini memiliki tim sendiri dari berbagai bagian atau departemen, tetapi tetap satu tim, tidak ada pemimpin yang mengatur. Yang keempat itu tim virtual, bekerja dengan menggunakan internet atau virtual. Selanjutnya itu menciptakan tim yang efektif. Konteks sumber yang mewadahi, contohnya SDM, kepemimpinan yang efektif, suasana kepercayaan dan evaluasi kerja, sistem penghargaan yang mencerminkan kontribusi tim, contohnya memberikan bonus atau kenaikan gaji. Selanjutnya itu cara mengubah individu itu menjadi tim. Yang pertama itu seleksi. Nah, diseleksi dulu melalui wawancara. Yang kedua, pelatihan untuk membantu karyawan menyelesaikan masalah. Yang ketiga itu memberikan penghargaan. Dengan memberikan penghargaan, bonus tahunan atau mengapresiasi karyawan yang sudah bekerja keras, atau bisa juga menaikkan gaji. Selanjutnya yaitu materi komunikasi. Komunikasi itu memiliki arti di mana komunikator yaitu orang yang berbicara dan audiens orang yang merespon. Komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu communis, yang artinya bersama. Ada 3 jenis komunikasi. Yang pertama itu ada lisan atau verbal, yang kedua non-verbal, dan yang ketiga tulisan. Fungsi komunikasi yang pertama itu ada fungsi kontrol, di mana untuk mengontrol anggota, contohnya direktur mengontrol manajer dan manajer mengontrol karyawan. Yang kedua motivasi, menjelaskan kepada karyawan apa yang harus dikerja. Yang ketiga itu informasi. Fungsi utama sebuah komunikasi yaitu memberikan informasi kepada individu atau kelompok. Komunikasi juga memiliki arah, yaitu yang pertama arah komunikasi ke bawah, di mana komunikasi yang terjalin dalam tingkatan kelompok yang lebih rendah, contoh direktur ke manajer dan manajer ke karyawan. Yang kedua, arah komunikasi ke atas. Ini adalah kebalikan dari arah komunikasi ke bawah, di mana karyawan ke manajer dan manajer ke direktur. Yang ketiga itu lateral, yaitu komunikasi yang tidak memiliki tingkatan, misalnya antara mahasiswa yang kedudukannya sama rata. Ada juga komunikasi antarpersonal. Yang pertama itu ada lisan, di mana berbicara secara verbal atau secara fisik atau secara langsung. Yang kedua tertulis, misalnya melalui surat atau chat. Yang ketiga nonverbal, dengan menggunakan bahasa isyarat tubuh.
Selanjutnya, materi konsep kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan dalam mempengaruhi seseorang atau individu untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan itu memiliki teori. Yang pertama, teori sifat, di mana individu mempunyai sifat bawaan. Yang kedua, teori perilaku, di mana tidak punya bawaan tetapi bisa dilatih untuk melatih individu menjadi sifat kepemimpinan. Yang ketiga, teori kontingensi kepemimpinan, kesesuaian pemimpin dan bawaan dalamnya atau penyesuaian. Yang keempat, teori pertukaran pemimpin anggota, di mana sikap dan perilaku setiap anggota tim berbeda. Selanjutnya, kepemimpinan itu memiliki gaya. Nah, gaya yang pertama itu gaya kepemimpinan karismatik, di mana kepemimpinan ini dilihat dari karisma seseorang individu untuk menjadi pemimpin. Yang kedua, gaya kepemimpinan transformasi, di mana perubahan sebuah gaya kepemimpinan yang mengidentifikasi perubahan yang ingin dicapai. Yang terakhir, kepemimpinan autentik. Gaya kepemimpinan ini selalu mengutamakan 2 poin, yaitu etika dan kepercayaan. Oke, materi selanjutnya itu perbedaan kepemimpinan dan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan tujuan keinginan diri sendiri. Kekuasaan itu juga memiliki dasar. Yang pertama, kekuasaan formal, di mana posisi seseorang dalam organisasi, contohnya dekan. Yang kedua, kekuasaan karena ahli, contohnya dokter yang memiliki keahlian menyembuhkan pasien. Contoh lain itu ada dosen dan masih banyak lagi. Yang ketiga itu kekuasaan rujukan, berdasarkan perilaku seseorang atau personal. Contohnya seseorang yang memiliki sifat senang atau menyenangkan. Orang tersebut bilang A, maka orang lain akan mengikuti bilang A. Nah, ada juga jenis-jenis kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan koersif. Nah, kekuasaan koersif ini itu rasa takut. Contohnya dekan. Kok begitu ya? Biarin ya. 2. Kekuasaan imbalan, menuruti perintah. Ketiga, kekuasaan legitimasi, posisi yang berdasarkan undang-undang dasar atau kekuasaan. Selanjutnya itu taktik kekuasaan. Yang pertama, legitimasi, berdasarkan taktik wewenangnya. Contoh, dekan memberikan perintah kepada bawahannya. Yang kedua, persuasi personal, menyajikan argumen-argumen yang logis dan bukti nyata untuk memperoleh kekuasaan. Contohnya itu orang yang berkampanye. Yang ketiga, seruan inspirasional. Nah, langsung saja contohnya itu presiden atau calon presiden yang saat kampanye di mana memberikan harapan di kampanyenya. Yang keempat itu konsultasi, dengan cara berkomunikasi dengan masyarakat atau kelompok yang menjadi sasarannya. Yang kelima itu tukar pendapat, di mana seseorang memberikan imbalan saat berbicara. Yang keenam itu seruan pribadi, memilih dengan sistem kekeluarga atau teman. 7. Menyenangkan orang lain, dengan menyenangkan orang lain untuk mendapatkan kekuasaan. Yang kedelapan itu tekanan, dengan mengancam atau dengan mengancam agar mendapatkan kekuasaan. Yang terakhir itu koalisasi, dengan meminta bantuan orang lain atau untuk memperoleh kekuasaan orang lain.